Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Malam kali ini Bang Es akan membahas mengenai kaki kebas diabetes. Ini juga banyak sekali yang mengalami, terutama pasien-pasien Bang Es yang mengalami diabetes. Entah itu diabetes yang menaun, diabetes yang mungkin baru saja konangan gitu kalau orang desa ya, atau mungkin diabetes-diabetes yang sudah berkomplikasi seperti itu. Mungkin yang sudah sering banget atau sudah hafal materi-materinya Bang Es yang dulu-dulu, Bang Es tuh pernah membahas yang namanya neuropati diabetik ya, Bang, ya, yang salah satu cirinya adalah kebas kaki. Nah, ini apakah masuk di situ, Bang Es? Kali ini saya membandingkan, ada kebas kaki Mhm, karena saraf kejepit, baik. ada kebas kaki karena penebalan lemak Mhm, ya pada pembuluh darah. Ada juga kebas kaki karena diabetes. baik. Nah, ternyata eh, saraf terjepit kebas kaki karena diabetes ini penyebab awalnya yang berbeda. Mhm, Tapi ending dari sasarannya pasti ke saraf. Maka disebut neuropati endingnya. Kita akan berbicara di awal. Kenapa kebas kaki diabetes itu pasti terjadi pada penderita diabetes? baik. Pengertiannya Bapak dan Ibu seperti ini. Mhm, Kaki kebas diabetes itu saya mengartikan kerusakan sistem aliran darah kecil. Ada kapiler, arteriol, ada venula. Ada 3 pembuluh darah kecil. Pembuluh darah kecil itu adalah pembuluh darah setelah menerima dari, eee, pembuluh darah besar. mhm, Kemudian dipecah-pecah menjadi pembuluh darah kecil, baik. ya. Tujuannya apa? Agar mampu sampai ke organ kecil membawa nutrisi dan oksigen. Jika ini terhambat, dampak yang muncul adalah kaki dan tangan terasa kebas. Wow. Kemudian Bapak dan Ibu, di dalam tubuh manusia, tulang belakang kita kan, di dalam tulang belakang itu jeroan tulang itu disebut sumsum ya, yang menyimpan sel darah putih, sel darah merah dan trombosit. Tapi di luar tulangnya itu yang disebut saraf spinal. Dibagi 2, ada Mhm, motorik, ada sensorik. oke. Maka saraf spinal itu adalah saraf dari tulang belakang yang meliputi saraf lumbal, saraf sakral, saraf torak, saraf servikal, saraf koksigeal. Itu semua di jaringan tulang belakang Bapak dan Ibu. Nah, dibagi 2. Motorik itu berhubungan dengan saraf yang menggerakkan otot agar manusia itu bisa bergerak. Yang kedua dibagi lagi, saraf yang hubungan dengan rangsangan yaitu sensorik. Saya jelaskan sedikit Bapak dan Ibu. Pembuluh darah yang disebut arteriol, itu pembuluh darah kecil Bu, yang dari besar turun ke kecil untuk menyampaikan jaringan-jaringan nutrisi dan oksigen ke Mhm, ke organ. Nah, arteriol dan gula dalam darah hubungannya, jika kadar gula itu sangat tinggi, maka dia akan merusak lapisan dinding arteriol. baik.
Kalau sudah rusak, dapat memicu peradangan, penurunan, kelenturan dinding pembuluh darah atau pembuluh darah keras atos. Mmm. Nah, dengan cara seperti ini maka akan terjadi mempermudah penumpukan plak pada kolesterol dan menyebabkan arteriol menyempit. Nah, yang kedua, Bu, ada pembuluh darah kapiler, ini pembuluh darah kecil juga. Hubungannya dengan gula di dalam darah, dia dialirkan melalui pembuluh darah kapiler Mhm. untuk diserap oleh jaringan tubuh. Yang ketiga, yang saya sebut tadi ada disebut dengan pembuluh darah venula. Ini hubungannya dengan gula darah adalah jika gula darah itu tinggi, dia dapat merusak dinding pembuluh darah yang kecil, termasuk venula. Kerusakan inilah yang memicu peradangan yang membuat dinding pembuluh darah kaku serta mengganggu sirkulasi darah. Kembali ke jantung. Kemudian, apa sih penyebab kaki kebas akibat gula darah tinggi dalam waktu yang lama? Kira-kira apa saja, Bang AS? Jika gula darah tinggi dalam jangka waktu lama, maka inilah penyebabnya. Sekarang saya sebutkan. Yang pertama, pembuluh darah kapiler mengeras. Yang kedua, pembuluh darah arteriol tersumbat. Yang ketiga, pembuluh darah venula menyempit. Wow. Yang keempat, pembuluh darah pada sel darah menebal. Yang kelima, limpa kehilangan fungsi, artinya tidak mampu lagi menyaring darah. Jadi ini yang bisa membuat darah itu kental. Maka yang keenam, darah kental berwarna hitam, artinya darah kental berwarna hitam ini hubungannya dengan limpa tadi, Bapak. Yang ketujuh, aliran darah terhambat. Terus yang kedelapan, ada pembuluh darah venula gagal membawa darah kembali ke vena. Yang kesembilan, ginjal tidak mampu lagi membuang kelebihan gula. Terus yang ke-10, otot jantung menjadi lemah. Yang ke-11, nutrisi terhadap tulang spinal, nutrisi ya Pak ya, tidak tercukupi. Yang ke-12, sumsum tulang di dalam mensuplai sel darah merah tidak terpenuhi. Ke-13 ada fungsi hati tidak mampu untuk menampung nutrisi karena ada kerusakan pada jaringan. Yang ke-14 ada saraf kehilangan nutrisi dan oksigen. Kalau sudah saraf kehilangan nutrisi dan oksigen, inilah muncul kebas gitu. Apa yang terjadi dalam tubuh kita, Bang? Apa yang dirasakan? Efek jika pembuluh darah arteriol, kapiler, venula gagal di dalam membawa nutrisi dan oksigen, apa yang dirasakan oleh tubuh? Ini sekarang saya ceritakan. Yang pertama, keseimbangan tubuh jadi menurun. Yang kedua, hilang rasa pada telapak kaki. Nah, yang ketiga, kelemahan pada otot. Kelemahan pada otot ini kadang semua lemas, Pak. Yang keempat, kaki terasa lemah dan berat untuk melangkah tuh berat sekali, Bapak. Nah, yang kelima ada gangguan sirkulasi darah. Yang keenam ada infeksi dan luka yang membahayakan. Nah, yang ketujuh maka risiko amputasi. Anemia jelas.
Yang namanya sudah kerusakan sistem sirkulasi darah pasti akan terjadi anemia. Yang ke-9, sering kram dan kesemutan. Yang ke-10, mudah lelah. Yang ke-11, tangan dan kaki terasa dingin. Yang ke-12 adalah kaki tebal dan kebas, ini yang kita bahas. Yang ke-13 adalah lemas dan berkeringat dingin. Kira-kira organ-organ apa saja ini yang berpengaruh, Bang? Atau terkena dampaknya? Jika itu ketiga pembuluh darah kecil ini terhambat akibat penumpukan gula, maka saraf pasti menjadi sasaran utama. Itu salah satu organnya, Pak. Baik. Organ apa saja selain saraf? Jantung, lambung, otot, ginjal, hati, sel darah merah. Jadi beku dari sel darah merahnya, Bu, hitam. Telapak kaki, telapak tangan, limpa. Jadi tidak mampu lagi mengatur darah. Kemudian kita langsung saja ke resepnya ini, Bang, ya. Resepnya untuk kebas akibat diabetes. Nah, ini saya mau perbaiki lagi agar pembuluh darah ini bersih dari kotoran-kotoran tadi termasuk gula. Nah, pakai apa? Pakai biji pala. Biji Pala. pala. Ya, pala. Oke. Pala 2, 2. biji kurma 10, Oke. biji melon. Nah, satu buah melon ya. Biji melon, 1 buah melon. Terus ketumbar 10. Laos putih. Laos putih 1 ruas. Semua dihancurkan, ada ketumbar, biji melon juga dihancurkan, biji pala juga dihancurkan, kurma. Dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas. Oke. Nah, produk ini saya kemas untuk kaki kebas diabetes. Berada di Glusol. Nah, ini berada di Glusol, Pak. Q&A sebentar ya, Bang, ya, izin kita Boleh. akan Q&A sebentar. Kang HS, kalau tulang belakang sakit terutama belikat, sakit bukan main. Apakah ada saraf dijepit ya, Bang, ya? Seperti ada binatang yang jalan begitu. Juga tulang sakrumnya. Saya habis jatuh 1 bulan yang lalu. Oh, kontraksi otot. Mhm. Kontraksi otot. Jadi kalau sebulan belum terbentuk saraf Kerasa. kejepit ya. Baik, oke. Jadi itu bisa menggunakan Brico dan Jiven. Brico dan Aziven. Oke. Ya. Kemudian dari Ciayong, malam Ciayong. Halo, Ci. Oke. Bang, teman saya asam urat. Herbalnya apa ya, Bang, ya? Asam urat. Mhm. Arda dan Microsolon. Kalau vertigo herbalnya apa yang suka kejang, ada darah tinggi, ada gula? Nah, Mhm. kejang ini menunjukkan bahwa pada otot kekurangan potasium, Mmm, asam folat, oke. protein. Ya, berarti kan gitu ya. Mhm. Ini menyebabkan kita jadi kejang. Nah, herbalnya apa? Verti, terus yang kedua dan Viris. Oke, kemudian dari Bude Jiah juga selamat malam. Oke, kaki saya hitam, gula naik 250 dari Kak Ratu Rani. Ada Glusol, ada Diaplus. Oke, kemudian dari Kak Darwis di YouTube, Bang, saya sudah beli produk Vestri, Verti, Cempero. Kira-kira mana dulu yang harus dikonsumsi ya, Bang? Dan urutannya mungkin ya. Ini berarti dia punya darah tinggi ya. Kalau malam itu Vestri, malam ya, berarti kan tubuh istirahat nih. Baik. Dia akan membersihkan ya lemak-lemak atau plak-plak, itu Vestri. Vertinya itu di pagi hari untuk menjaga keseimbangan kita siangnya itu tetap segar. Baik. Masuk maghrib kita pakai Cembero. Kemudian kalau mata kena retinitis pigmentosa, gelap, kabut, buram, dan silau pakai apa ya, Bang? Ada pakai emulsi Emulsi? paginya, Paginya? terus vitamin matanya siang dia pakai Enta, Mhm.
terus gelapnya dia pakai Gcom. Gcom di malam hari. Oke, kalau, kata Cak Ayu kalau mata merah kenapa ya, Bang? Oh, pembuluh darahnya katanya. Kalau Nah, pembuluh darah gabungan, Ci. mmm. Lebih tepat menggunakan Blinz dan Enta. Sedulur Bang AS, teman-teman yang ada di TikTok, YouTube, dan juga teman-teman yang ada di Facebook, Instagram, terima kasih kebersamaan panjenengan di 97.8 juga FM Radio ELMC. Minyak Kayu Manis juga mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa memfollow semua akun media sosial kami agar Anda tahu kalau kita misalkan upload dan juga live video-video baru. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.